I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Mana? Ano ka? Yeah! A few moments later. 1. Judul peta. Judul peta mencerminkan isi pokok peta yang ditampilkan. Misalnya peta Provinsi Jawa Barat. Berarti peta tersebut menampilkan kondisi wilayah Jawa Barat, mulai lokasi kota atau kabupaten hingga ruas jalan yang menghubungkan antar kota. Judul peta biasanya terdapat pada bagian atas gambar peta. 2. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Terdapat 3 jenis skala, yakni skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Skala memungkinkan kita mengetahui luas dan jarak sebenarnya dari ukuran pada peta saja. 3. Garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur. Garis lintang menentukan wilayah iklim di permukaan bumi. Garis lintang terpanjang adalah garis khatulistiwa atau ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yakni bagian utara dan bagian selatan. 4. Garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Garis bujur berfungsi menentukan perbedaan waktu di berbagai wilayah di permukaan bumi. Selisih waktu pada setiap jarak 15 derajat garis bujur adalah 1 jam. Itulah mengapa Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Garis bujur yang menjadi patokan adalah garis meridian di Greenwich, Inggris. 5. Petunjuk arah. Petunjuk arah disebut juga tanda orientasi. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin. Biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Ini membuat pembaca peta untuk mengetahui arah mata angin pada suatu wilayah. Petunjuk arah sangat penting dalam bidang transportasi. 6. Peta inset adalah gambar peta yang tercantum di luar peta utama, tapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk memperjelas suatu informasi pada peta utama. Misalnya peta inset Kepulauan Indonesia pada peta utama Provinsi Jawa Barat. 7. Simbol peta. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Misalnya menggambarkan lokasi kota atau jalan. Setidaknya ada 3 simbol pada peta, yakni simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah. 8. Legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Legenda memudahkan pembaca peta untuk mengetahui maksud sesuatu simbol pada gambar peta. 9. Warna peta. Dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Semakin gelap warnanya, maka semakin rendah dataran tersebut. Sebaliknya, semakin cerah warnanya, maka semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian, daratan menggunakan warna hijau, kuning, merah, sementara laut menggunakan warna biru. 10. Lembaga pembuat. Lembaga pembuat peta mencakup informasi tentang instansi yang mengeluarkan peta tersebut. Indonesia memiliki beberapa lembaga pembuat peta, antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bako Surtanal, Direktorat Geologi, dan Jawatan Topografi Angkatan Darat. 11. Tahun pembuatan. Tahun pembuatan menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Data-data bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga tahun pembuatan peta harus dicantumkan untuk memberi informasi kepada pembaca peta apakah peta tersebut masih relevan atau tidak. 12. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik pemindaian dari bentuk lengkung bumi ke bidang datar. Proyeksi dibutuhkan untuk memindahkan bidang bulat atau lengkung ke bidang datar. Terdapat 3 sistem proyeksi yang digunakan dalam pembuatan peta, yakni proyeksi azimutal atau polar, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder.